Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan di pertemuan yang keempat ya, di mata kuliah Analitika Data. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini ada tugas, terutama tugas kelompok untuk tugas besar ya. Nah, nanti tugasnya tolong dikumpulkan melalui Spada. Nanti saya akan buatkan foldernya untuk kelas D. Nah, nanti tolong diupload di situ eh, tugas yang diminta. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya adalah ini tugas besar yang pertama, ya, yang perlu kalian lakukan di setiap kelompok. Ya, pertama tentukan topik atau judul tugas besar yang akan kalian angkat di tugas besar ya. Kemarin sudah disampaikan tugas besarnya adalah kalian membuat paper terkait dengan data analitik. Nah, ini yang pertama kalian harus menentukan topik atau judulnya dulu. Judulnya apa atau topik yang mau kalian angkat itu apa. Kemudian juga kalian harus menentukan sumber data yang akan digunakan di tugas besar kalian itu dari mana. Nah, nanti tolong dicantumkan link websitenya. Jadi eh, kalian buat di Word topik atau judul tugas besarnya apa, kemudian sumber datanya diambil dari mana dengan mencantumkan link websitenya. Dan yang ketiga, datanya yang kalian sudah dapatkan itu harus kalian download dan kalian eh, rubah ya atau dibuat dalam bentuk file CSV. Kemudian nanti dikumpulkan bersama dengan poin satu dan poin 2 ini. Jadi nanti di Spada kalian harus mengupload pertama adalah judul atau topik tugas besar dan juga sumber datanya dari mana. Kemudian juga file untuk data mentah dari yang akan kalian lakukan analisa di tugas besar tersebut. Ya, jadi itu yang harus kalian upload di Spada nanti. Foldernya nanti akan saya buatkan. Nah, kapan waktunya? 1 minggu dari sekarang ya. Jadi nanti paling telat adalah tanggal 22. Ya, kalian harus bisa mengupload di Spada ya, dari masing-masing kelompok. Ya, ini tugas besar yang harus kalian buat atau tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan sebelum masuk ke materi untuk tugas besarnya? Cukup? Paham semua ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi yang minggu ini, yaitu tentang akuisisi data ya. Sebelum ke PPT, mungkin saya coba share ini salah satu video ya terkait dengan pemrosesan data atau data analisis processing. So what are the steps involved in these types of projects? Before you jump in and write a fancy algorithm, you'll want to spend some time getting familiar with your data. The process begins with a question you want to answer or a problem you want to solve. This might be something like, what are the characteristics of students who pass their projects? Or, how can I better stock my store with the products people most want to buy? The next step of the process is data wrangling, and this really has two parts, data acquisition and data cleaning. First, you need
need to acquire the data that you need to answer your question or solve your problem. Then it's time to begin investigating the data and cleaning up any problems that you find. The third phase is data exploration. During this phase, you spend some time getting familiar with your data, building your intuition about it, and finding patterns. Once you're familiar with your data, you'll usually want to draw some conclusions about it, or maybe make some predictions. From one of our examples previously, Netflix's movie recommendation system needs to predict which movies its users will like. Also, the Facebook paper we saw concluded that users are less likely to click certain articles, specifically ones written from a different ideological perspective than the user has. This phase usually involves statistics or machine learning that are beyond the scope of this course, but there are additional Udacity courses you can take on these topics if you're interested in learning more. And finally, you'll need to communicate your findings to other people. Your findings are only as useful as your ability to communicate them. Even if your end goal is to build some sort of system, like a movie recommender or a newsfeed ranking algorithm, you'll usually need to share what you built and how it works with your team. There are a variety of formats this communication can take. You might write a blog post, a paper, an email, a PowerPoint presentation, or just have an in-person conversation. Data visualization is a common technique that's almost always useful when communicating findings about data. Now, this process doesn't actually follow a straight line. Especially the data wrangling phase and the data exploration phase are very intertwined because you can't really clean any problems with the data before you take a look to see what problems there are. And even when you think you're done wrangling and you're ready to just explore, you'll keep finding more problems and have to go back. Throughout the process, you may need to return to your question and refine it as you become more familiar with the data set. And sometimes, data acquisition actually comes before you pose a question. If a new exciting data set is released, you might acquire the data first, take a look and see what's there, and then think of some questions you could answer with the data. That's what we'll be doing in this lesson. However, this should give you an idea of the high-level steps that are involved when you're doing data analysis. Oke, jadi di video ini kita bisa lihat ya bahwasannya proses data analisis itu mulai dari pertanyaan. Ya. Kalau di pertemuan yang kemarin, kalau kalian lihat di videonya, itu ada yang disebut dengan data science methodology. Nah, data science methodology itu dimulai dari business understanding. Ya, jadi kalian memahami dulu masalahnya apa. Kalian harus tahu dulu apa yang ingin kalian selesaikan. Nah, ini adalah tahap yang di sini disebut dengan tahap question. Ya. Nah, sama juga dengan tugas besar kalian. Ya, jadi tugas besar kalian kan nanti harus diterjemahkan dalam bentuk paper, tapi kalian harus tahu dulu kalian mau ngapain gitu, dengan data analitik, dengan data science. Nah, ini contohnya ya kalau di eh, fase pertanyaan itu misalnya kalian ingin menyelesaikan atau ingin tahu karakteristik mahasiswa yang bisa lulus dari mata kuliah ini itu apa saja misalnya. Atau seperti contoh yang kemarin, saya ingin mengklasifikasikan mahasiswa jurusan TI siapa yang bisa lulus tepat waktu, siapa yang tidak lulusnya tidak tepat waktu. Itu adalah tahapan awal ya. Jadi fase pertanyaan. Fase pertanyaan ini adalah juga menentukan tujuannya apa. Tujuan kalian melakukan data analisis itu untuk apa? Melakukan data science itu untuk apa? Nah, ini harus harus diketahui dulu dari awal. Nah, sama saja urutan yang di sini ataupun urutan yang kemarin yang menggunakan data science methodology gitu ya. Jadi kalau di data science methodology itu menggunakan istilah business understanding, sedangkan kalau di sini menggunakan istilah yang disebut dengan question phase ya. Jadi tahap pertanyaan. Nah, setelah kalian tahu apa yang ingin kalian lakukan, tujuannya itu untuk apa, kalian melakukan data science atau melakukan data analisis ini untuk apa, maka tahap berikutnya adalah yang disebut dengan wrangling phase. Jadi fase wrangling. Fase wrangling itu biasanya ada dua. Di sini ada data acquisition dan data cleaning. Ya, jadi data acquisition itu adalah bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Kemudian datanya dapatkan dari mana. Nah, itu yang disebut dengan data acquisition.
Nah, nanti setelah datanya diperoleh, maka tahap berikutnya kalian harus melakukan yang disebut dengan data cleaning, ya, pembersihan data. Kalian cek datanya ada yang kosong atau tidak. Kemudian datanya itu ada yang duplikat atau tidak, ada yang berulang atau tidak. Kalau ada yang kosong, bagaimana cara menghandle data yang kosong ini? Kalau ada yang duplikat, bagaimana menghilangkan data duplikat ini? Atau kalau misalnya kalian mau melakukan kemarin, mau melakukan clustering atau melakukan klasifikasi, misalnya kalian mau klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan misalnya, maka datanya harus cek. Kalian cek apakah data laki-laki dan data perempuannya itu seimbang atau tidak, balance atau tidak. Kalau misalnya tidak balance, berarti harus dilakukan balancing terlebih dahulu supaya hasilnya tidak bias. Nah, itu yang disebut dengan data cleaning, ya, data cleaning. Nah, setelah melewati data cleaning, tahap berikutnya adalah During the stay, fase spend some time eksplorasi. Jadi kalian melakukan explore terhadap data kalian. Nah, di explore ini nanti biasanya kalian bisa melihat bagaimana pola datanya. Kalian bisa melakukan visualisasi data. Kalian bisa buatkan misalnya grafiknya, ya, entah pakai grafik garis, pakai grafik batang, atau pakai grafik lingkaran, pakai grafik donat dan lain sebagainya. Itu untuk mendapatkan, untuk mengetahui bagaimana pattern dari data, ya. Jadi pola dari datanya seperti apa. Kemudian dari pola itu nanti kalian bisa mendapatkan insight, ya. Kira-kira apa yang bisa kalian explore, yang bisa kalian analisa. Ya, tentu saja nanti untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap conclusion, ya. Ya, jadi tahap conclusion ini adalah tahap yang sangat penting bagi seorang data analis, terutama kalau kalian dari jurusan teknik industri, karena ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, ya. Misalnya strateginya bagaimana nanti ke depannya. Setelah saya tahu misalnya mahasiswa mana saja yang kira-kira lulus bisa tepat waktu, mana mahasiswa yang lulusnya tidak tepat waktu, maka saya bisa menentukan, bisa membuat strategi apa yang harus saya lakukan supaya semua mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu. Tadi yang masuk klasifikasi tidak lulus tepat waktu itu bisa dilakukan treatment sehingga mereka juga bisa lulus tepat waktu. Nah, ini yang disebut dengan tahap konklusi, ya, tahap kesimpulan, ya. Entah itu nanti untuk membuat prediksi, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, kebutuhan atau tujuan dari awal yang tadi yang kalian lakukan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap komunikasi. Nah, di sini sebetulnya adalah kemampuan kalian menyampaikan nanti hasil dari analisis data yang sudah kalian buat, ya, data analitik yang sudah kalian buat, itu kalian harus komunikasikan. Harus kalian sampaikan. Misalnya kalau kalian ditugaskan oleh atasan kalian, coba kamu analisis datanya ini seperti apa, ada fenomena seperti ini, kemudian kamu bisa sampaikan kira-kira apa saran atau strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan misalnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam tahap komunikasi. Tadi disebutkan bahwa tahap komunikasi itu bisa berupa di sini, ya, contoh-contohnya banyak gitu. Apakah dia berupa blog atau berupa paper. Nah, di tugas besar kalian tuh nanti kalian komunikasikan hasil analitika data kalian itu dalam bentuk paper. Ya, paper yang siap dipublish. Tapi sebenarnya bukan hanya bisa bukan hanya lewat paper, bisa kalian lewat blog, bisa kalian juga presentasikan menggunakan PowerPoint. Misalnya kalau di perusahaan nanti kalian diminta untuk menganalisa data oleh atasan kalian, maka kalian harus bisa menyampaikan hasil insight apa yang kalian bisa sampaikan, ya. Kemudian juga saran-saran apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan hasil dari eh, analisa data yang kalian lakukan, ya, analitika data yang kalian lakukan. Nah, itu biasanya juga ditambah dengan data visualization. Nah, makanya di tugas besar pun yang kemarin saya sampaikan, kalau masih memungkinkan nanti di akhir semester nanti kita akan lakukan presentasi tugas besar, ya. Presentasi tugas besar sebetulnya untuk supaya kalian melatih kalian dalam terkait dengan komunikasi. Jadi kalian bisa menyampaikan eh, apa yang sudah kalian analisa itu kepada, ya, kalau di perusahaan nanti kepada atasan kalian. Ya, kalau di sini berarti
nanti kalian bisa menyampaikan hasil dari data analitik yang sudah kalian lakukan. Dan proses ini tadi sampaikan itu bisa berulang-ulang ya. Bisa berulang-ulang jadi misalnya ternyata hasil explore itu masih kurang berarti harus diambil data baru lagi ya. Atau misalnya hasil tadi data akuisisinya juga eh, dilakukan misalnya kalian bisa melakukan mengkolek data dulu kemudian baru eh, eh, berikutnya baru kalian ketemu misalnya oh dari data yang saya punya ini kayaknya saya mau ngapain atau permasalahan apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu juga memungkinkan. Jadi prosesnya itu tidak tidak straightforward gitu ya, tapi bisa bolak-balik. Ya, ini bisa bolak-balik. Ini yang kemungkinan yang bisa dilakukan ketika nanti kalian melakukan data analitik gitu ya. Jadi tidak mesti eh, sequential atau tidak mesti straightforward terus gitu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, dia bisa balik ke fase-fase berikutnya. Nah, ini proses di dalam data analisis atau data analitik ya atau yang kalau di pertemuan yang kemarin itu disebut dengan istilah data science methodology. Nah, sekarang di pertemuan yang sekarang kita akan masuk ke tahapan data acquisition ya. Jadi akuisisi data. Apa itu akuisisi data? Nah, akuisisi data ini tadi masuk ke dalam tahapan yang kedua ya, tahapan wrangling tadi ya. Setelah kita tahu kita mau melakukan data analisis itu tujuannya untuk apa atau permasalahan apa yang ingin kalian selesaikan, maka tahap berikutnya adalah kita mulai melakukan collecting datanya ya. Nah, dia mengumpulkan data dan mencari data itu dapatnya atau kita bisa dapatkan dari mana. Nah, itu masuk ke dalam tahapan yang tadi disebut dengan wrangling data ya. Wrangling data itu ada dua, data acquisition dan data cleaning. Nah, di pertemuan ini kita masuk ke data acquisition. Pertemuan besok baru kita akan bicara tentang data cleaning ya, bagaimana kita melakukan pembersihan data. Oke, apa itu data acquisition? Nah, di sini disebutkan bahwa data acquisition adalah proses mendapatkan data. Ya, jadi di sini disebutkan idealnya sebelum kalian melakukan analitika data atau data science itu kalian harus ada dulu di benak kalian itu pertanyaan tadi ya. Apa yang ingin saya selesaikan? Yang tadi masuk ke dalam tahap question based tujuan saya melakukan data science atau data analitik ini untuk apa. Sehingga dari situ baru kita bisa tahu kira-kira data apa yang dibutuhkan. Kalau saya mau mengangkat topik ini, kalau permasalahan ini ingin saya selesaikan, ya. Jadi ini yang stepnya seperti itu. Tapi bisa juga misalnya kalian punya data, kemudian dari data yang kalian punya, kalian baru kepikiran, oh dari data ini sebenarnya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya bisa ada ide yang muncul misalnya. Nah itu juga memungkinkan. Ya. Yang paling penting adalah ketika kalian melakukan data acquisition, ini yang eh, kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada atau yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian melakukan pengumpulan data adalah data apa yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian ingin angkat. Kemudian berapa banyak datanya, ya data yang dibutuhkannya seberapa banyak. Kemudian juga di mana atau bagaimana saya bisa mendapatkan data tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apakah ada concern terkait dengan legalitas dan juga privacy terkait dengan data yang saya kumpulkan. Kenapa ini penting? Karena yang pertama misalnya ketika kalian sudah menentukan topiknya apa, kemudian kalian harus mencari kalau saya ingin mengangkat topik ini berarti data apa yang harus saya cari ya, yang harus saya dapatkan dan di mana saya bisa mendapatkan data tersebut gitu. Kenapa ini penting? Karena kemarin saya sampaikan bahwa dalam data analitik atau dalam data science itu ada istilah yang disebut dengan GIGO kemarin ya.
garbage in, garbage out. Jadi jangan sampai kalian mencari data atau mendapatkan data dari data yang nggak jelas, dari sumber yang nggak jelas. Itu yang disebut dengan garbage, ya data yang sifatnya garbage, data sampah. Itu kenapa? Karena kalau data sampah yang kalian olah, yang kalian analisa, maka hasil analisanya pun nanti berupa sampah. Ya, jadi sesuatu yang nggak berguna gitu. Maka harus dipastikan bahwa datanya, sumber datanya itu dari sumber yang jelas. Nah, sumber yang jelas itu apa? Ya, sumber yang jelas itu adalah dari misalkan website-website kementerian ya yang memang dia sudah jelas atau misalnya dari BPS. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau kalian mau mencari data itu sangat ya data yang jelas terutama ya terutama untuk nanti tugas besar kalian ya jadi kemarin saya contohkan kalau kalian mau coba cek di websitenya BPS misalnya ya misalkan nih saya kasih contoh jadi kalau kalian mau cari data kalian bisa googling di di Google misalnya cari BPS ya BPS misalkan ke websitenya BPS. Ini BPS yang pusat. Ya, ini tentu saja kalau BPS pusat ya data-datanya adalah data-data seluruh Indonesia. Ya, nah di sini ada data apa namanya? Misalkan di sini ya kita cari produk, misalkan directory atau data sensus misal. Nah di sini sensusnya apa terkait apa pertanian. Ya, kegiatannya apa? Misalkan ini ya, sensus pertanian 2023. Nah, ini kalian bisa dapatkan di sini, ya, semua datanya. Nih, misalkan jumlah rumah tangga usaha pertanian, ini dari masing-masing provinsi ada, gitu ya. Ini datanya bisa kalian download nih. Ini datanya bisa kalian download. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah dalam bentuk CSV, ya berarti tidak perlu kalian rubah lagi. Tapi kalau misalnya datanya masih dalam bentuk yang bukan CSV, maka kalian harus convert menjadi data CSV. Ya, ini memang maksud saya ini yang disebut dengan sumber data yang jelas, gitu ya. Atau misalnya yang kemarin, ya kalian bisa gunakan misalkan kalau kalian di masing-masing provinsi itu mereka punya apa yang disebut dengan open data. Misalnya Jakarta ada open data Jakarta. Nah, di sini kalian klik di sini, ini kumpulan dataset open data Jakarta misalnya. Kalian mau cari data apa, ya? Misalkan di sini ada 2.827 dataset. Nah, di sini stok beras setiap akhir tahun di Jakarta ini ada ya. Tinggal kalian klik, kemudian nah kalau misalnya di sini bisa di-download, berarti tinggal kalian download. Kalau dia sudah dalam bentuk CSV, ya berarti kalian tidak perlu rubah lagi. Nah, itu contoh ya. Ini di yang Jakarta. Misalnya kalau yang Jabar juga ada open data Jabar, ya, open data Jatim, open data Jateng. Ya, biasanya setiap setiap provinsi itu dia eh, ada open datanya, ya, yang bisa kalian gunakan. Ya, ini kalau di Jawa Barat. Ini, data jumlah tenaga kesehatan, data dokter spesialis, ya semuanya ada dan bisa kalian kalian download. Ya, tinggal klik kemudian kalian download. Nah, ini makanya kenapa di tugas minggu depan tuh saya minta kalian apa namanya eh, cantumkan ya cantumkan apa namanya sumber datanya. Nah ini diunduh dataset bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk CSV atau dalam API. Ya, API nanti apa nanti ada penjelasannya. Jadi kalian bisa milih. Ya, tadi yang di tugas besar untuk tugas minggu depan tuh sumber data kalian, ya, data mentah yang ingin kalian gunakan di dalam tugas besar kalian itu harus dirubah dalam bentuk CSV. Ya, jadi bisa kalian dalam bentuk apa namanya masuk ke website atau kalau misalnya kalian masuk ke per daerah ya.
Nah, setiap daerah itu kan ada BPS-nya. Misalnya di Cilegon, kalian ingin pakai data yang ada di Cilegon, kalian masuk ke BPS Cilegon. Ya. Di websitenya juga ada. Nah, di sini. Nah, kalau misal data-datanya ini bisa kalian download, bisa langsung kalian eh, pakai datanya ya. Apalagi kalau sudah dalam CSV. Atau kalau kalian mau apa namanya, mau dalam bentuk laporannya, maka kalian bisa buat misalkan kalian cari di Google Cilegon dalam angka tahun 2024 misalnya, ini adalah data yang terbaru. Nah, ini nanti kalian bisa download. Cuma memang ini dia dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau dalam bentuk PDF, kalian harus convert dulu datanya. Kalian eh, pindahkan atau kalian rubah datanya ke dalam bentuk CSV. Tadi sesuai dengan tugas yang tadi sudah disampaikan ya. Kenapa? Karena kalau dalam PDF ya tidak bisa kita olah nanti menggunakan Python gitu ya. Jadi harus dirubah dulu datanya dalam bentuk CSV. Tapi datanya bisa kalian dapatkan dari laporan yang tadi, dari laporan Cilegon dalam angka misalnya. Ya, jadi itu yang terkait dengan sumber-sumber data yang bisa kalian gunakan, terutama untuk tugas besar. Kemudian di sini ada eh, yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan legalitas dan privacy. Nah, ini terutama kalau kalian dapetin datanya itu dengan apa yang disebut dengan namanya web scraping ya, atau application scraping. Ya, jadi nanti ada penjelasannya apa itu web scraping atau application scraping ya. Jadi kalau kalian menggunakan web scraping, maka kalian harus perhatikan ini terkait dengan legal dan privacy. Kenapa? Karena kita ngambil data dari yang ada di web orang ya. Ini disebut dengan web scraping. Atau misalnya kita ngambil data dari aplikasi yang ada di Play Store misalnya. Nah, di Play Store itu kan ada aplikasi, kemudian nanti ada komen-komen misalnya terhadap aplikasi tersebut. Nah, itu datanya kita bisa ambil juga. Nah, ini yang disebut dengan web scraping kalau dia dari web, atau application scraping kalau dia ambil dari scraping. Nah, itu dari aplikasi. Nah, itu kalau kalian mau melakukan itu, kalian harus pastikan bahwa memang websitenya itu boleh untuk yang disebut dengan di scrap. Ya, di scrap itu kita ambil datanya, gitu. Kemudian nanti datanya kita analisa. Nah, itu terkait dengan legal. Ya. Jadi kalau dia diboleh, baru kita boleh ambil. Dan juga privacy. Kenapa? Karena kalau misalnya websitenya itu ternyata nggak membolehkan, tapi kalian tetap melakukan scraping ini, maka kalian bisa kena pasal. Ya. Jadi bisa misalnya yang punya website yang melaporkan ke polisi, nah, kalian bisa dianggap itu melakukan eh, hacking lah istilahnya ya. Jadi apa namanya, berusaha mencuri data gitu dari web itu. Kalau di web itu tidak diizinkan. Ya. Atau dari web misalnya ada nanti ada beberapa hal yang diizinkan boleh diambil, beberapa hal yang nggak boleh diambil. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Ini terkait dengan legal dan privasinya. Kalau kalian mau mengambil data dari web ya, atau dari aplikasi, ya pastikan dulu bahwa datanya itu memang boleh untuk apa namanya, diambil ya, untuk dianalisa. Oke. Nah, jadi eh, terkait dengan pengumpulan data, ya, ini contohnya misalnya kalau kalian ke perpustakaan, kalian lihat buku, collecting buku, nah kemudian kalian cari dari buku itu data-data yang bisa kalian dapatkan kan, misalnya judul bukunya, penulisnya siapa, berapa halaman jumlah bukunya, kemudian isi bukunya apa saja, apa topik-topiknya, misalkan. Kemudian penerbitnya siapa, editornya siapa, itu adalah data-data yang bisa kalian dapatkan dari kalian melihat satu buku di perpustakaan. Jadi ya seperti itu proses apa namanya
ketika kalian mengumpulkan data gitu ya. Jadi dari satu objek kalian bisa dapatkan apa yang bisa kalian collect ya untuk kemudian nanti kalian analisa. Ya misalnya kalau kemarin contohnya kalau saya punya data apa namanya nilai mahasiswa gitu ya di jurusan TI ya berarti kan saya collect namanya, NPM-nya, nilai mata kuliah A, nilai mata kuliah B, seterusnya nilai IPK-nya, nilai IPS. Itu adalah data-data yang bisa saya kumpulkan ya dari objek mahasiswa TI misalnya. Nah, itu yang disebut dengan proses pengumpulan datanya. Nah, kemudian kita masuk ke tipe-tipe data, ya jenis-jenis data. Nah, kalau dari sumbernya, sumber dari data itu diperoleh atau bagaimana kalian memperoleh data, itu data dibagi menjadi dua bagian, ya. Ada yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Nah, ini. Jadi kalau dilihat dari bagaimana cara kalian mendapatkan data tersebut, atau disebut dengan sumber datanya, data itu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Ya, data primer artinya adalah kalian memperoleh data itu melalui observasi langsung. Ya, di sini disebutkan data collected by individual, artinya kalian langsung mengkolek data tersebut atau organisasi ya dalam bentuk apa? Dengan melakukan eksperimen, dengan melakukan observasi, ya, dengan melakukan simulasi atau juga melakukan yang tadi yang saya sebutkan dengan melakukan scraping. Ya, contohnya di sini web scraping atau text mining dari aplikasi gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam kategori data primer. Ya, misalnya saya ingin tahu berapa jumlah eh, apa namanya kendaraan yang lewat di depan kampus misalnya atau berapa jumlah kendaraan eh, yang ada di perempatan yang eh, melintasi di lampu merah misalnya untuk karena saya ingin mengetahui trafik lalu lintas di situ. Nah, kemudian kalian kalau ya disebut data primer itu kalau kalian melakukan pengamatan langsung, kalian amati mulai jam 8.00, oh ada mobil satu. Kemudian jam 8.05 ada mobil lagi satu gitu. Berapa lama dia berhentinya, berapa lama dia di lampu merah gitu ya. Berapa jumlahnya dalam 1 jam. Nah, itu yang disebut dengan data primer. Karena kalian langsung melakukan observasi langsung, melakukan eksperimen langsung, baik itu di eksperimen di lab atau eksperimen di lapangan ya. Nah, itu yang disebut dengan data primer. Atau juga yang tadi disampaikan, kalau kalian melakukan scraping, jadi ada web, nah, kemudian dari web itu kalian coba tarik datanya, ya, kalian kumpulkan datanya, atau ada aplikasi dari aplikasi itu kalian coba ambil datanya, misalnya dilihat dari komen-komen orang terhadap aplikasi tersebut yang ada di Google Play Store misalnya. Nah itu namanya web scraping atau text mining itu sama, ya. Nah, itu masuknya ke dalam kategori data primer. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan data sekunder. Nah, kalau data sekunder ini data yang kalian peroleh tanpa kalian melakukan observasi langsung, tanpa kalian melakukan eksperimen langsung. Ya, jadi data yang sudah ada tadi di website, di catatan, ya di misalnya tadi Cilegon dalam angka ada laporannya, itu masuknya ke dalam data sekunder karena kalian nggak observasi langsung itu datanya sudah ada di situ tinggal kalian eh, pindahkan misalnya kalau dipindahkan dari satu tipe data ke tipe data yang lain itu eh, tetap dikategorikan sebagai data sekunder. Ya, cuma kalian convert saja gitu. Ya, jadi kalau kalian tidak melakukan observasi langsung tidak melakukan eksperimen langsung kalian dapatin dari website misalnya kalau kalian dapatin dari laporan maka itu masuknya ke dalam yang disebut dengan data sekunder. Ya. Ya tentu saja kalau dari sisi waktu ya data primer itu butuh waktu yang lebih lama ya butuh effort yang lebih lama untuk dapetinnya dibandingkan dengan yang data eh, sekunder.
Nah, kemudian jenis data berikutnya adalah apa yang disebut dengan data mentah dan data yang sudah dibersihkan tadi. Ya kalau data mentah jelas gitu ya, data yang belum dilakukan pembersihan. Jadi kalian dapetin data misalnya tadi dari BPS, data dari Open Data Jakarta, data dari Open Data Jabar, atau data dari kementerian yang lainnya. Nah itu kalian harus cek dulu data itu lengkap atau enggak. Ada data yang bolong-bolong atau enggak. Nah, ketika data itu pertama kali kalian dapatkan, itu yang disebut dengan raw data, ya data mentahnya, ya. Nah, kemudian kalau dia sudah kita lakukan cleaning, kita cek ada data yang kosong atau enggak. Kalau ada data yang kosong, bagaimana cara menghandle data kosong ini? Apakah data kosongnya dihilangkan, ataukah data kosongnya diisi dengan nilai rata-rata misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan data clean, ya data yang sudah dibersihkan. Ya. Nah, yang akan kita olah atau akan kita analisa lebih lanjut itu adalah data yang sudah dilakukan proses cleaning. Nah, itu yang masuk ke dalam tahapan yang disebut dengan pre-processing, ya data pre-processing. Nah, itu kita tidak dari data mentah yang kita punya itu harus kita lakukan proses pembersihan data dulu. Ya. Kemudian terkait dengan format filenya. Nah, format filenya itu bisa macam-macam ya. Bisa dalam bentuk ada yang dalam bentuk tabular. Tabular berarti dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, dalam tabel pun formatnya ada yang CSV, ada yang TSV, ada yang Excel ya. Ini XLX, XLSX ini adalah Excel. Ya. Nah, itu beda-beda. Nah, biasanya kalau di Python itu ini jenis data ini yang kita gunakan ya, data CSV, TSV ataupun Excel. Ini bisa diolah di Python ya. Termasuk teks juga ya. Nah, ini kalau data yang non tabular itu ada yang data yang dalam bentuk TXT. Nah, ini juga di Python biasanya kita bisa olah yang menggunakan Python. Atau data dalam bentuk gambar, image. Itu biasanya dia apa namanya? Belakangnya yaitu ada PNG, JPEG, TIFF dan lain sebagainya. Ya, JPEG ada yang JPEG dan sebagainya. Atau data yang tipe datanya itu yang disebut dengan agnostik atau DAT ya, DAT. Nah, itu juga masuk dalam tipe data. Ya tentu saja ada beberapa data yang memang dia hanya bisa dibuka di apa namanya di software-software tertentu gitu ya. Tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita mau pakai Python, nah berarti yang akan kita apa namanya gunakan biasanya banyaknya adalah tipe data yang CSV atau TSV atau yang Excel. Nah kemudian eh, di mana kita bisa dapetin datanya? Ya, tadi ya. Kalau yang data primer ya dengan melakukan survei, dengan melakukan observasi langsung, atau kita melakukan simulasi, atau kita juga melakukan apa yang disebut dengan tadi web scraping ya atau application scraping ya kalau dia dari aplikasi ya. Nah, ini masuk ke dalam cara mendapatkan data yang data primer. Nah, nanti akan saya coba demokan ya bagaimana kita melakukan application scraping. Jadi kita melakukan scraping dari satu aplikasi yang ada di Google Play Store. Dan makanya saya minta setiap kelompok bisa ada satu laptop ya, atau kalian siapkan laptop nanti karena kita akan ada tutorial menggunakan Python untuk melakukan application scraping ini. Oke, kemudian kalau yang secondary data, nah secondary data kan tadi saya sampaikan. Jadi eh, data sekunder itu bisa kalian dapatkan dari website ya. Tadi contohnya sudah disampaikan, kalian buka di Open Data. Open Data juga banyak, setiap provinsi biasanya punya Open Datanya. Kemudian kalian masuk ke atau masuk ke websitenya BPS, websitenya kementerian dan sebagainya. Nah, ya, kalau yang di sini contoh-contoh untuk yang di Amerika ya, di luar negeri gitu. Tapi untuk tugas besar kalian nanti harus
dari data dalam negeri. Dia jangan menggunakan data dari luar negeri. Jadi eh, sehingga studi kasusnya bisa lebih jelas, gitu ya. Ini masuk ke dalam kategori data sekunder. Ya, kalau kita ambil dari data web. Kemudian, nah, selain tadi kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan API, ya. Nah, apa itu API? API itu singkatan dari Application Application Programming Interface. Jadi eh, interface itu penghubung ya antara aplikasi dengan apa namanya? Dengan server, dengan tempat kita misalkan begini. Ini misalkan ini adalah kalian yang mau dapetin data, mau collecting data yang di sisi klien ini. Maka kalau kalian mau menggunakan API, maka kalian harus tahu dulu API dari data yang ingin kalian ambil datanya. Misalnya kalian mau ngambil data dari Twitter, ngambil data dari Twitter yang menggunakan API-nya Twitter. Maka kalian harus tahu API-nya Twitter apa, kemudian nanti kalian tinggal masukkan ke codingan kalian misalnya, maka dia akan merequest dengan API-nya Twitter tadi, dan tentu dia akan masuk ke servernya si Twitter. Nah, nanti servernya Twitter itu akan ngirim ya secara otomatis datanya apa yang data kalian minta ini masuk ke dalam respon. Nah, itu yang disebut dengan API ya atau singkatan dari Application Programming Interface. Atau misalnya kalian ngambil data, misalkan saya pengen dapetin data apa namanya mahasiswa dari PD Dikti misalnya. Nah, itu bisa kalau kalian punya API-nya PD Dikti, kalian tinggal coding di apa namanya di program kalian nanti data itu secara otomatis dia akan kirimkan dari PD Dikti misalnya ke eh, database kalian. Ini nanti kalian juga bisa memanfaatkan database kalau kalian punya database sehingga datanya bisa real time bisa masuk. Ini yang disebut dengan API atau Application Programming Interface. Nah, bagaimana dengan big data? Ya tentu saja. Ya, ini big data itu kan kemarin disampaikan. Big data itu adalah kalau jumlah data yang dikumpulkan itu sudah sangat besar, maka data itu ya menjadi otomatis menjadi big data ya. Dan prosesnya bagaimana? Ya, sebenarnya sama saja mau big data mau data biasa ketika kalian melakukan tadi yang disebut dengan data analisis proses maka itu prosesnya akan sama ya. Prosesnya akan sama. Mau yang big data ataupun yang data yang sifatnya biasa itu jumlah hanya volumenya saja yang membedakan. Jadi kalau big data ya berarti kalian jumlah volumenya itu sangat besar dan otomatis akhirnya akan membutuhkan resources komputer misalnya yang juga besar ya seperti itu. Oke, eh, kalau kita lihat untuk jenis data yang lain ya, mungkin saya coba sampaikan satu lagi. eh, dari tipe data yang berikutnya yang dibagi itu yang disebut dengan data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Ya, ini sebenarnya di pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan. Jadi kalau tadi dari sumber datanya, nah pembagian data juga bisa dilihat dari apakah datanya terstruktur atau tidak terstruktur. Ya, nah, ini pengertian dari data acquisition tadi sama ya. Nah, apa itu dengan yang dimaksud dengan data acquisition adalah proses mendapatkan ini proses of gathering various data, proses mengumpulkan data-data yang bervariasi dari beberapa sumber data yang memang relevan. Nah, tipe datanya kalau kita lihat dari dia terstruktur atau tidak terstruktur, ini juga bisa dibedakan menjadi tiga ya. Ada yang disebut dengan data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data yang semi struktur. Nah, kalau yang data terstruktur contohnya apa? Tadi data-data yang bisa dalam bentuk tabel ya. Biasanya dalam bentuk tabel tadi data
mahasiswa, ya sudah ada namanya, NPM-nya, nilai mata kuliah A, nilai mata kuliah B, dan seterusnya, nilai IPK, nilai IPS, itu masuk ke dalam kategori data yang terstruktur. Nah, kalau yang data yang tidak terstruktur bagaimana? Ya, data yang tidak terstruktur itu yang kita masih belum tahu dia ini eh, buat apa namanya, data ini punya siapa gitu ya, dan kemudian dia dipakainya untuk apa. Contohnya apa? Data video, data foto, ya, data tweet, ya, yang di tweet di Twitter itu masuk dalam data yang tidak terstruktur. Nah, kalau yang semi struktur yaitu biasanya gabungan, ya, kombinasi antara data yang terstruktur dengan data yang tidak terstruktur. Itu adalah eh, masuk ke dalam tipe itu. Kemudian bagaimana cara dapetin datanya? Ya, tadi ya bisa pakai CSV di sini, CSV input, atau pakai plugin, atau pakai yang tadi yang disebut dengan API. Ya, jadi sama ya. Ini penjelasan dari yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, ada pertanyaan dulu dari teorinya sebelum kita masuk ke tutorial. Nanti tolong yang saya akan cek satu-satu ya tutorialnya. Jadi tolong diikuti. Kalau yang bawa laptop maka saya minta nanti laptopnya dibuka, kalian langsung nanti coding di laptop itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, baik. Sekarang silakan dibuka laptopnya. Kemudian kita akan gunakan Google Colabs ya. Jadi silakan kalian masuk ke Google Colabs. Syaratnya kan kalau Google Colabs kalian harus punya apa namanya, eh, Gmail. Sudah tahu ya caranya? Kalau belum, nih saya tampilkan. Pertama kalian masuk, buka baru seperti ini ya. Ya, sebentar. Oke, sorry ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi, bentar saya share. Jadi kalau kalian mau pakai Google Colab seperti ini, kemudian kalian tulis aja Colab titik riset.
google.com ya seperti ini. Nah, ini kan nanti tampilan seperti ini ya. Oke, ini cancel aja. Kita buka file yang baru di sini, file new notebook ya. Maka dia akan terbuka apa namanya notebook yang baru. Oke. Nah, kalian kalau mau ganti judulnya di sini di untitled gini ya. Kalian misalnya ganti menjadi app scraper misalnya. Ini contohnya kita akan melakukan scraping dari aplikasi. Ya. Aplikasinya apa? Aplikasi yang ada di Google Play Store. Makanya yang pertama kita harus install dulu eh, scrapernya. Ya. Cara installnya gimana? Ini tanda petik pip install Google Play Scraper. Nah, ini kalian running. Nah, ini dia menginstal Google Play Scraper-nya di Google Colab kita. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti Google Play Scraper-nya sudah ada. Nah, kalau kalian mau menambahkan blok untuk mengcoding baru di Google eh, Colab, kalian bisa klik di sini di bloknya. Kalau ada plus code, kalian klik, nah, maka dia akan ada blok yang baru. Nah, ini kita bisa apa namanya eh, coding di situ. Nah, yang pertama kita eh, import library-nya, library yang akan kita pakai ya. Pertama adalah Pandas ya. Kita import library Pandas. Ini Pandas SPD. Kemudian kita panggil tadi yang sudah kita install Google Play Scraper. Ya, from Google Play Scraper ini nanti kita import review all dan sort, dan kita juga mengimport library NumPy. Kemudian kita running lagi ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kalau di running, kalau ada checklist seperti ini nggak ada error berarti sudah oke. Kalau ada error berarti masih ada error. Nah, berikutnya kita lakukan proses scrapingnya. Nah, di sini saya contohkan kita akan melakukan uh, scraping terhadap aplikasi Bank Mandiri ya. Yang mungkin kalian di Google Play Store bisa cari namanya Livin. Nah, ini kita akan scrap. Apa yang kita scrap di sini adalah komentar-komentar dari user. Eh, apa namanya Livin yang ada di Google Play Store ya. Nanti dari situ data itu kita bisa analisa. Misalnya dari komennya kita bisa tahu nanti bagaimana tingkat kepuasan pengguna aplikasi Livin tersebut. Nah, dari kalau misalnya banyak yang komentarnya jelek, nah berarti kan kita bisa dapat insight perlu ada perbaikan terhadap aplikasi ini. Ya, itu dari mana taunya ya? Dari komen-komen yang ada di Google Play Store terhadap aplikasi ini. Nah, kita dapetin datanya dari mana? Dengan melakukan scraping tadi. Jadi kita ambil datanya dari Google Play Store, kemudian kalau kita sudah dapatkan data itu, baru berikutnya nanti kita lakukan pengolahan data. Nah, di pertemuan ini hanya sampai bagaimana kita mendapatkan datanya saja ya, melakukan scraping datanya. Nah, bagaimana prosesnya ini? Menggunakan perintah ini ya. Review, ya kita buat variabel review, kemudian review all.
apa yang direview aplikasinya adalah ini, Bank Mandiri, Livin. Kemudian jeda pengambilan datanya itu 0. Ini adalah language-nya bahasa Indonesia, country-nya juga Indonesia. Jadi hanya melihat user-user dari Indonesia saja. Ya, kemudian nanti di sort, jadi urutkan dari yang paling relevan. Oke, kita running. Udah, juga ada error. Oke, kemudian berikutnya data tadi, data yang sudah kita buat. Nah, ini kita jadikan menjadi satu data frame, ya, menggunakan library Pandas. Tambah satu blok lagi. Ya. Perintahnya ini Pandas data frame np review, kemudian kolomnya adalah kolom review, kemudian eh, ini merubah tipe datanya dari list, dari series menjadi list. Kemudian kita run, ini juga tidak ada error, oke. Kemudian berikutnya kita konversi data yang dari Google Play Store itu yang dia berupa data waktu, ya. Di sini data waktu menjadi tipenya date time. Oke. Baru setelah itu kita tampilkan data hasil scraping yang sudah kita lakukan, ya, dengan menggunakan perintah uh, head. Gunakan perintah head. Kalau ini tail, ini saya ganti head dulu. Nah, defaultnya adalah seperti ini, ya, head tanpa ada angka di dalam kurungnya. Nah, kalau tidak ada angka dalam kurung, maka ini dia akan menampilkan 5 data pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasil dari scrapingnya, ya. Kalian lihat di sini, ini nama penggunanya. Kemudian ini konten ini adalah komen dia. Misalnya di sini sangat tidak fleksibel untuk digunakan. Aplikasinya sebenarnya membantu kita, gitu. Tolong dioptimalkan jaringannya, jangan bodoh. Nah, itu adalah komen-komen dari usernya. Nah, dia uh, kapan dia komennya ada di sini. Ini ada 2024 bulan 3 tanggal 4 jamnya berapa. Kemudian yang sini adalah reply dari adminnya. Ya, ini adalah eh, versi aplikasinya. Nah, ini udah hasil scrapnya udah kelihatan. Ya, ini adalah hasil scrapingnya. Nah, emang hanya menampilkan 5, ya, karena ini head tidak saya kasih angka. Kalau saya kasih misalnya 20, di sini head 20, saya running lagi, maka dia akan menampilkan 20 data. Ya. 0 sampai 19. Ya. Ingat kalau Python itu ngitungnya dari 0. Ya. Jadi kalau kita minta 20 data, maka dia akan menampilkan 0 sampai 19. Ya. Nah, ini hasil scrapingnya sudah ada, sudah jadi. Nah, kita juga bisa eh, menampilkan dari kalau head itu adalah dari data pertama. Nah, kalau kita ingin tahu data dari terakhir, kita bisa menggunakan perintah tail. Ya. Tail, misalnya tailnya sama 20, berarti dia akan menampilkan 20 data terakhir. Nah, ini total datanya berarti dia sampai berapa ini? 397, berarti 398, ya. Nah, 398 itu 20 datanya saya tampilkan di sini. Ada 20 data, ya, dari bawah. Itu kalau menggunakan tail. Oke. Kalau kita ingin tahu berapa jumlah data keseluruhannya, kita bisa menggunakan len, ya, perintah len.
bisa menggunakan perintah len. Len itu adalah panjang datanya. Kita buat blok baru lagi sini. Kita run. Nah, ternyata jumlah datanya totalnya adalah 398, benar ya. Nah, ini kan kalau di atasnya tadi 397. Nah, ingat, Python itu mulai dari 0, berarti ya totalnya 398. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya. Kita sudah selesai melakukan scraping. Nah, berikutnya misalnya saya hanya ingin menampilkan kolom-kolom tertentu saja, ya. Nah, ini kan kalian lihat di sini di data ini itu kan kolomnya banyak ya sebenarnya. Ini kan kalian lihat di sini ada kolom review ID, kolom username, kemudian kolom user image, konten, score, kemudian jumlah apa namanya like-nya ya, thumbs up count-nya, kemudian versi yang di reviewnya, kapan dia melakukan review, itu adalah kolom-kolom dari hasil scraping kita. Nah, misalnya saya hanya pakai kolom tertentu saja yang akan saya analisa. Di sini hanya saya menggunakan nama, username-nya, score. Score itu dia kasih bintang berapa, kapan dia melakukan bintang, yang melakukan komen itu. Kemudian komennya apa, konten komennya apa. Jadi hanya kolom ini yang mau saya gunakan untuk analisa. Nah, jadi lebih sederhana sini. Ya, seperti itu. Dan ini kan tadi nggak saya isi, berarti dia cuma menampilkan 5. Kalau saya isi 25 misalnya, 25, maka dia akan menampilkan 25 data dari teratas. Nah ini. Ya. Ini komen-komennya, lihat komen-komennya yang di konten. Ini adalah komen-komennya. Nah, komen-komen ini nanti yang akan kita analisa. Kalau kita mau lakukan analisa lebih lanjut, ya dari komen ini eh, kita bisa lihat ya seberapa puas konsumen, ya, seberapa puas user terhadap aplikasi ini. Nah, kalau ini kita lihat sih banyaknya nggak puas ya. Ya, komennya negatif semua. Gitu ya. Ini menjadi catatan harusnya dari developer aplikasi untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi sebenarnya seperti itu proses melakukan scraping. Ya, nanti kalau ini sudah selesai, ini sebenarnya scrapingnya sudah nih. Jadi kita sudah melakukan scraping. Misalnya kita akan apa namanya? Kita akan save ya. Kita akan apa namanya? Convert data ini ke file CSV. Maka kita bisa gunakan perintah ini ya, to CSV. To CSV misalnya ini nama apa namanya? Scrap data living. Ya. Ini di convert. Ini kan datanya ada sepertinya datanya, tapi kita misalnya supaya lebih mudah kita buat filenya dalam bentuk CSV. Kita running. Nah, kita cek di sini dia akan ada. Nah, ini datanya sudah ada nih. Ya. Scrap data living kalau kita double klik maka yang di sebelah kanan itu akan tampak. Nah, ini username-nya siapa, dia ngasih skornya berapa, kemudian kontennya apa. Ini kontennya lengkap nih. Sangat tidak fleksibel bla 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 gitu kan. Aplikasinya sebenarnya membantu tapi terlalu sering update membuat gak nyaman. Ini adalah komen-komennya. Ini yang akan kita analisa. Nah, kalau kalian mau download, ini tinggal klik yang tombol 3 ini. Kalian klik download, maka filenya akan terdownload di sini. Di komputer kita. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini data ini yang nanti akan kita analisa lebih lanjut. Ya, hasil scraping tadi, hasil scraping dari aplikasi ini. Ini tahap berikutnya nanti ya. Ini kita baru sampai scraping. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau saya ingin silakan kalau ada yang mau share screen-nya.
Atau ada yang error? Silakan kalau ada. Ada yang mau share screen, nampilin hasilnya, atau saya tunjuk? Kalau nggak ada yang jadi volunteer, ada? Nggak ada? Oke, Untuk silakan. yang saya belum selesai sih Pak. Tadi ketinggalan di yang bagian PD Oke, data. coba nggak apa-apa, Dumavina, coba di-share. Sebentar ya Pak. Saya baru sampai sini sih Pak. Oke, nggak ada error, nggak ada ya? Belum sih, belum ada error. Oke, saya coba di stop share-nya. Saya saya share di chat codingannya. Nanti silakan dicoba ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi berarti sampai sini ya. Pak, saya udah Pak. Ya, silakan coba. Zahra ya. Iya Pak Zahra. Saya izin share screen ya Pak. Ya, Ini Pak, oke. Sampai bawah ada. sudah. Coba dicek berapa total panjangnya. Datanya ada berapa? Pakai Belum Pak kalau yang ada berapanya. kamu buat lagi, coba buat lagi di situ. Kenapa? Tambah blok lagi, tambah blok tadi. Plus code, Bentar. plus code-nya di bawah sini. Nah, terus ketikkan len kurung buka, nah, masukkan yang tadi df trv. Coba di running. Nah, itu. Nah, ternyata punyanya Jara malah lebih banyak ya. Dia nge-scrap sampai berapa? 1194 94. datanya. Jadi bisa jadi beda-beda ya setiap setiap orang karena ini kan kita nge-scrap dari apa namanya? Dari eh, dari aplikasi gitu. Jadi bisa jadi di komputer saya tadi cuma 300-an, di komputernya Zahra itu bisa sampai 1194 data. Ya, seperti itu. Nah, tadi coba dirubah yang ini kan pakai head ya, Zahra. Coba kamu buat yang pakai tail, bener nggak? Ini kan tadi pakai head nih. Ya, kamu ganti titik tail, headnya diganti tail. Bedanya kalau head itu diambil dari data pertama, kalau tail itu dari data terakhir. Nah, kan bener kan? Ada 1100 93. Ini kan 94 karena dia mulai dari nol. Berarti benar. Jumlahnya lebih banyak yang di Zahra dibandingkan yang dari saya. Ya. Nah, ini udah berhasil nih, scrapingnya udah berhasil. Tinggal nanti di-convert menjadi CSV tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak saya izin tanya deh Pak. Ya.
Kalau itu karena apa ya Pak? Kalau misalkan perubahan scrap gitu, misalkan punya saya lebih banyak gitu Pak. Pertama kan ketika kita melakukan scraping itu kita eh, tadi kita connect ke servernya si Google. Ya. Jadi bisa jadi ketika connect ke server Google, itu Google memberikan data lebih cepat ke komputernya Zahra, sehingga data yang di scraping lebih banyak dibandingkan dengan data yang masuk ke komputer saya. Gitu. Jadi ya itu dipengaruhi juga oleh komputernya. Ya, komputernya semakin speknya semakin tinggi ya dia akan misalkan memorinya semakin besar itu kan dia akan mendapatkan data yang lebih banyak. Ya, karena nanti dia akan connect ke servernya Google, ya, Google Play. Ini kan adanya datanya sebenarnya di Google Play Store. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya izin stop share-nya ya Pak. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nanti apa namanya? Filenya saya taruh juga di Spada ya. Jadi kalian bisa coba-coba untuk melakukan scraping. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini? Ada, kalau tidak ada sebentar saya screenshot untuk absen. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti kumpulkan tugasnya minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen nanti saya yang ya, input sendiri ya. Terima kasih. Baik